Jadwal dan daftar imunisasi wajib yang harus Bapak Ibu ketahui. Imunisasi harus merupakan imunisasi yang wajib diperoleh anak sebelum usia 1 tahun. Di Indonesia, terdapat 5 jenis imunisasi yang harus diberikan pada anak. Masing-masing jenis imunisasi tadi perlu diberikan sinkron jadwal guna menaruh impak proteksi yang aporisma terhadap penyakit. Imunisasi adalah proses buat membangun dan menaikkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit infeksi tertentu. Cara memicu kekebalan tadi merupakan menggunakan anugerah vaksin. Di Indonesia, adenosin deaminase istilah imunisasi wajib. Istilah ini sebenarnya merujuk ke program pemerintah Prinsipal memberikan beberapa jenis vaksin kepada anak-anak secara gratis hingga dosis lengkap. Kepatuhan terhadap vaksinasi wajib ini telah terbukti aman dan membantu dalam melindungi anak-anak dari penyakit dan mencegah penularan penyakit ke anak-anak lain. Jika suatu saat anak yang divaksinasi terinfeksi, mereka biasanya menunjukkan gejala yang lebih ringan daripada anak yang tidak divaksinasi. Jenis vaksinasi wajib dan jadwal pemberian berikut ini adalah 5 jenis vaksinasi wajib yang harus diberikan menurut usia anak dan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. 1. Vaksinasi hepatitis B. Sebagai namanya menyiratkan bahwa vaksin ini bertujuan untuk mencegah hepatitis B, infeksi hati yang dapat menyebabkan komplikasi berbahaya seperti sirosis hati dan kanker hati. Imunisasi hepatitis B disuntikkan ke otot paha bayi dan diulang sebanyak 5 kali. Vaksin pertama diberikan segera setelah bayi lahir, sedangkan dosis berikutnya diberikan secara berurutan saat bayi berusia 2, 3, 4 dan 18 bulan. Jika bayi lahir dari ibu yang terinfeksi hepatitis B, vaksinasi hepatitis B disertai dengan suntikan imunoglobulin hepatitis B, HBIG, untuk menginduksi kekebalan terhadap virus hepatitis B dalam waktu singkat. 2. Imunisasi polio. Polio adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Pada kasus yang parah, penyakit ini dapat menyebabkan sesak napas, meningitis, kelumpuhan bahkan kematian. Nah, vaksin polio bertujuan untuk melindungi anak dari infeksi virus polio. Di Indonesia, jenis vaksin polio yang umum digunakan adalah vaksin polio droplet atau oral. Namun, vaksin ini juga tersedia dalam bentuk suntik. Tetes polio atau vaksin oral diberikan 4 kali, yaitu pada saat bayi lahir dan pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Sementara itu, vaksin polio suntik atau IPV akan diberikan sekali pada usia 4 bulan untuk membentuk kekebalan yang lebih sempurna. Vaksin ini disuntikkan ke otot paha bayi. 3. Imunisasi BCG. Tujuan dari vaksinasi BCG adalah untuk melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis TB. Tuberkulosis adalah penyakit menular berbahaya yang menyerang paru-paru dan terkadang bagian tubuh lainnya seperti otak, tulang, persendian, dan ginjal. Vaksinasi BCG dapat diberikan segera setelah bayi lahir. Imunisasi ini diberikan dengan cara disuntikkan ke jaringan kulit di lengan kanan atas sehingga sering menimbulkan benjolan kecil atau bekas luka yang biasanya tidak berbahaya. 4. Vaksinasi campak dan rubella. Vaksinasi campak dan rubella MR diberikan sebagai tindakan pencegahan terhadap penyakit campak dan rubella yang mudah menular. Kedua penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi virus yang membawa risiko komplikasi mulai dari diare berat, infeksi telinga, radang paru-paru hingga kerusakan otak. Oleh karena itu penting untuk menyelesaikan vaksinasi campak dan rubella tepat waktu. Vaksinasi ini dilakukan sebanyak 3 kali yaitu saat anak berusia 9 bulan, 18 bulan, dan 5 tahun. Vaksinasi campak dan rubella diberikan dengan cara menyuntikkan vaksin ke dalam jaringan kulit di lengan atas. 5. Imunisasi DPT HB HIP. Imunisasi DPT HB HIP dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri, batuk rejan atau batuk rejan, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis atau pembengkakan otak. Vaksinasi wajib ini dilakukan sebanyak 4 kali dengan jadwal vaksinasi berturut-turut pada bayi usia 2, 3, 4 dan 18 bulan. Vaksin DPT HB HIP disuntikkan ke otot paha anak. Selain daftar vaksin wajib yang tercantum di atas, pemerintah juga telah menetapkan pemberian vaksin COVID-19 untuk anak-anak. Vaksin ini ditujukan untuk anak-anak dari usia 6 tahun dan diberikan 2 kali 4 minggu. Vaksinasi tambahan untuk anak selain 5 vaksinasi wajib yang tercantum di atas, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan agar orang tua memberi setiap anak vaksinasi tambahan selain vaksinasi yang tercantum di atas. Berikut daftar vaksin tersebut.
vaksin MMR untuk mencegah campak, rubella dan gondok, vaksin pneumococcus PCV untuk mencegah infeksi bakteri pneumococcus penyebab pneumonia, infeksi telinga dan meningitis, vaksin rotavirus untuk melindungi anak dari gastroenteritis yang menyebabkan diare, vaksin hepatitis A dan demam tifoid untuk mengurangi risiko hepatitis A dan demam tifoid pada anak-anak, vaksin cacar air untuk mencegah infeksi virus varicella zoster yang menyebabkan cacar air, vaksin influenza untuk memberikan perlindungan ISPA yang disebabkan oleh influenza virus, vaksin HPV, human papillomavirus untuk mencegah infeksi HPV penyebab kanker serviks, vaksin JE untuk mencegah infeksi Japanese encephalitis untuk mencegah virus penyebab penyakit radang otak. Mendapatkan imunisasi, para ibu dapat secara wajib membawa si kecil ke pusat kesehatan seperti posyandu, puskesmas, tempat lain, praktek dokter atau rumah sakit. Imunisasi wajib dapat diperoleh secara gratis di puskesmas atau posyandu karena telah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara itu, vaksinasi tambahan dapat dibeli di pusat vaksinasi yang ditunjuk dengan membayar biaya sesuai dengan harga vaksin dan biaya layanan medis. Untuk perlindungan optimal, anak Anda harus menerima semua jenis vaksinasi, baik wajib maupun tambahan, sesuai jadwal yang disarankan. Namun, jika anak Anda jatuh sakit saat jadwal imunisasi tiba, vaksinasi biasanya ditunda hingga sembuh. Ibu dapat berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan anak mereka diberikan waktu yang aman untuk divaksinasi. Selain itu, jika anak Anda memiliki penyakit tertentu seperti leukemia, limfoma, kanker, penyakit trombosit darah atau HIV/AIDS, sebaiknya ibu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.